Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dalam NTV Prime Dialogue. Saya masih berbincang dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari dan juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Agus Setiawan. Bang Kodari, merespons tadi suara, kan Vox Populi, Vox Day, ini mahasiswa, masyarakat juga suara rakyat kan. Pemerintah mungkin komunikasi publiknya yang perlu dipercantik kali gitu kan, ya. Sampai detik ini juga, ini biar berimbang ya, Mas Agus ya, bahwa semua anggota dewan yang kami undang untuk hadir dan duduk di sini, itu alasannya cooling down dulu. Nah, mudah-mudahan kita asumsikan mereka sedang merumuskan respon seperti yang ada tutup tadi. Tapi dari pemerintah, versi Anda gimana, Bang Kodari? Ya memang kalau kita bicara fenomena beberapa hari ini, saya termasuk yang menilai ya bahwa memang ada permasalahan kesenjangan, ada permasalahan ekonomi, dan ada permasalahan komunikasi. Gitu. Dan ini bercampur menjadi satu. Setuju. Tapi saya mau mengatakan juga, kalau bicara soal kesenjangan, orang nomor satu yang paling peduli dengan isu kesenjangan itu namanya Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu menulis dalam buku-buku beliau yang dipublikasikan bahkan sebelum beliau jadi presiden, bagaimana proporsi kekayaan 10% masyarakat 10% masyarakat Indonesia itu bisa sampai 60-70% dari total kekayaan bruto nasional begitu. Dan beliau mau memperbaiki itu. Dan saya lihat yang dikerjakan oleh Pak Prabowo pada hari ini betul-betul mayoritas itu untuk rakyat, langsung kepada rakyat. Mulai dari makan bergizi gratis, langsung dimakan oleh anak-anak. Cek kesehatan gratis, langsung diterima manfaatnya oleh setiap warga negara seluruh Indonesia. Kemudian sekolah rakyat itu betul-betul Agus itu diberikan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga itu desil 10 atau 10% paling bawah yang memang kehidupan ekonominya paling susah. Dan dengan sekolah rakyat maka mereka punya peluang untuk bisa dapat pendidikan yang berkualitas, gizi yang berkualitas ya. Kemudian perumahan ya, ini Pak Ara nih Menteri PKP berusaha meningkatkan program fasilitas likuiditas pembangunan perumahan untuk perumahan subsidi maksudnya untuk masyarakat menengah ke bawah dari 200.000 menjadi 350.000. Kemudian berusaha juga untuk melakukan renovasi rumah. Saya beberapa hari yang lalu ikut dengan Pak Ara ya datang ke rumah-rumah di Johor Bahru. Ya wilayah-wilayah yang padat begitu ya. Oh, Johor Bahru yang Jakarta. rumahnya sempit. Ya Johor Bahru. Johor Bahru Malaysia. Johor, mohon bukan Johor. Johor. Kan nggak boleh kunjungan kalau Johor. Iya, enggak, itu tadi kan bagus semua sebenarnya. Itu semua bagus. Ada capaian, tetapi komunikasi publiknya mungkin kurang oke gitu. Sehingga masyarakat melihat kok nggak ada apa-apa gitu. Memang itu harus diperbaiki, harus dicermati. Makanya kemudian saya dalam beberapa hari ini juga merenung dan sampai pada satu kesimpulan bahwa buat masyarakat itu yang namanya pejabat publik itu harus menampilkan kesederhanaan. Nah, sebagai teladan ya. Sebagai standar mungkin yang diharapkan oleh masyarakat. Karena masyarakat melihat atau merasa bahwa pejabat publik itu dibiayai oleh uang negara, oleh uang pajak. Kalau dia borjuis, dia jor-joran, masyarakat ya susah terima. Nggak sesuai kita walaupun ini. Misalnya latar belakang sebelumnya adalah swasta atau misalnya pengusaha. Saya ini latar belakangnya swasta. Sebelum masuk dalam pemerintahan berubah tapi semua. Tapi begitu masuk dalam pemerintahan harus berubah. Istilah saya itu begini. Otomatis ganti kijang ya. Gitu. Coba lihat jamnya apa nih? 3 miliar. Seiko. 3 miliar ini. Hah? Berapa harganya? Ini. Mungkin ini 3 juta kali ini. Atau 5 juta ini. Kalau Seiko. Jadi gini, penampilan itu harus wajar lah. Saya, jam saya yang lama, saya nggak pakai lagi. Lebih mahal yang lama. Mobil saya yang sebiasanya saya pakai, saya tinggalkan. Kenapa? Saya membaca, oh rupanya aspirasi masyarakat atau pemikiran masyarakat seperti ini. Itu yang sehingga tidak saya direspon oleh DPR. Bukan tidak direspon, mudah-mudahan ya nanti direspon juga. Karena begini, ada yang namanya reformasi struktural, ada juga yang sifatnya komunikasi atau gestur tadi itu. Yang ditata itu, komunikasi itu bukan hanya ucapan-ucapan. Berhenti mengucapkan kata-kata yang istilahnya menyakiti rakyat. Berhenti bicara yang dianggap arogan. Gestur itu penting. Hati-hati untuk ngomong yang bisa disalahpahami, misalnya begitu. Tetapi ada hal-hal juga yang tidak perlu diucapkan tapi dilihat langsung oleh masyarakat. Nah, itu yang dilihat masyarakat, apalagi sekarang semua orang pegang kamera. Semua orang pegang kamera. Everybody is jurnalis kan begitu kan. Jadi kalau misalnya pakai yang mewah-mewah, mobil mewah, jam mewah,
pasti dikulik-kulik. Iya. Nah, Oke. pasti dipotret. Sebentar, pasti diangkat, mudah-mudahan gitu, ya. sudah ada respon dari DPR. Saya coba ajak Anda semua dan pemirsa, kita hubungi dulu jurnalis kita Emir Hamzah yang sejak tadi sudah standby di kawasan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Emir posisi di mana ya sekarang ya? Pas di depan gedung MPR ya. Emir, selamat sore. Emir, bisa monitor dari studio? Oke, ini saya sudah bisa melihat gambar Emir. Emir, ada delay, silakan dengan perkembangan terkini langsung dari kawasan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Ya, Doni dan pemirsa Nusantara TV, situasi terkini di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta memang dapat kami informasikan jika tadi siang memang sejumlah mahasiswa dari BEM Unpad serta ITB ini hadir secara langsung di depan gedung DPR MPR, di mana memang pada hari ini merupakan deadline atau tenggat waktu dari tuntutan rakyat 17+8. Hanya sejumlah mahasiswa saja, ini sejumlah elemen-elemen masyarakat seperti influencer ini turut hadir, konten creator juga ini turut hadir, serta aliansi ojek online ini juga turut meramaikan begitu di depan gedung DPR. Ya, Emir, saya akan kembali ke Anda nanti karena gambar di studio sudah menampakkan akan dilangsungkan konferensi pers oleh pimpinan DPR RI. Kita segera bergabung dengan DPR RI. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2020. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Supri Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Itu yang pertama. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, satu dari ini ada mikrofon katanya di ada. Hanya informasi terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Deso, apakah ini kan statusnya penonaktifan, artinya ada kemungkinan nanti akan aktif kembali atau seperti apa? Terima kasih. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing lakukan proses ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian. Yang lain? Nah, tadi kalau ditanyakan hasilnya seperti apa, kita akan melihat hasil sidang etiknya. Nanti biar Mahkamah Kehormatan Dewan dan Mahkamah Partai itu berkoordinasi, mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan. Ya. banyak di antaranya adalah kita supaya membebaskan ribuan masyarakat yang ada Pada saat ini kami fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada DPR RI. Walaupun nanti kami akan berkoordinasi dengan institusi lain yang berkaitan dengan tersebut. Demikian. Surat tersebut berarti itu semua fraksi ya, Pak Desko, atau kemarin kan yang ramai itu Nasdem, kemudian PAN kalau nggak salah. Tapi kita belum mendengar, atau mungkin saya belum mendengar dari fraksi Gerindra dan juga PDI. Itu seperti apa? Apakah tidak? Iya, dinamika yang terjadi kan hanya beberapa partai sebelumnya, dan itu sudah ditindaklanjuti. Yang lain-lain kita nanti akan coba cek ke MKD. Demikian. Cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Selamat malam. Ya pemirsa, itu tadi keterangan pers yang disampaikan oleh pimpinan DPR, dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, didampingi oleh unsur pimpinan DPR lainnya. Dari keterangan pers yang singkat tadi, DPR menyampaikan sekaligus sebagai respons atas tuntutan masyarakat. Saya berikan sedikit catatan ya. Yang pertama adalah DPR sepakat tentang menghentikan semua tunjangan, salah satunya tunjangan rumah. Yang kedua, DPR melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri per 1 September kecuali untuk menghadiri undangan atau kegiatan kenegaraan. Yang ketiga, DPR setuju memangkas semua tunjangan dan fasilitas termasuk diantaranya yang sempat saya catat ada biaya komunikasi intensif dan juga tunjangan transportasi. Yang keempat, anggota DPR yang nonaktif itu tidak dibayarkan hak keuangannya. 5, DPR akan menindaklanjuti dalam hal ini Mahkamah Kehormatan Dewan berkoordinasi dengan partai politik atau Mahkamah Kehormatan Partai terkait dengan status anggota DPR yang bermasalah. Dan yang keenam, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik. Rinciannya nanti Anda akan ikuti dalam berita berikutnya yang akan dikemas oleh tim redaksi kami. Mas Agus, sudah menjawab belum tuntutanmu? Baik, berkenaan dengan anggota DPR yang dinonaktifkan, saya rasa sebetulnya perlu juga untuk kita kritisi. Apakah memang semestinya itu kita berhentikan? Karena kalau semisal nonaktif saja,
Nonaktif sebagai anggota DPR atau sebagai anggota partai juga? Anggota DPR dan juga partai juga. Itu kan termasuk tuntutan buat partai politik juga. Ya, oke. Gitu, dan lakukanlah mekanisme PAW kalau nggak salah ya. Itu. Terus yang kedua terkait dengan janji lagi, DPR RI berjanji akan memperkuat transparansi. Ya. Semestinya itu sudah bukan janji, Kan itu tidak yang bisa harus hari dilakukan. ini dilakukan langsung kuat toh? Ada indikator untuk Maksud kuat saya itu seperti adalah, apa? sebagai seorang pejabat publik, baik dalam konteks pemerintah juga ya Bang Kodari, pun juga DPR RI, transparansi kepada publik itu adalah bare minimum bahasanya. Emang yang harus dilakukan. Nah, tetapi kenapa masih janji? Ya, bentuk press conference yang tadi dilakukan apakah bukan transparansi atau melibatkan partisipasi publik? Itu langsung? salah satu. Apalagi yang Anda butuhkan? Kami ingin ada transparansi semacam itu secara berkala. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh anggota dewan kita di DPR RI. Pun juga apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kemudian kami sebagai bagian daripada warga negara bisa menilai apakah wakil-wakil kami di DPR RI itu sudah bekerja sesuai dengan fungsinya atau belum. Apakah pemerintah itu sudah mampu memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat atau belum. Dari 6 respon pemerintah, dalam hal ini disampaikan oleh Sufmi Dasko, Anda fokus pada nomor 6, perkuat transparansi. Berarti 5 lainnya itu sudah diterima ya? Terkait dengan pernyataan yang tujuannya ke DPR. Itu kan sejauh ini harapannya sebetulnya DPR mampu menjalankan fungsi pengawasannya juga ke pemerintah. Jadi kami juga berharap sebetulnya dari DPR mampu menjalankan fungsi pengawasannya kepada pemerintah sehingga tuntutan kami yang juga ditujukan kepada pemerintah itu bisa mampu juga didorong oleh DPR. Jadi DPR mengawasi jalannya pemerintahan, DPR mengawasi pemerintah, sementara DPR diawasi oleh Anda ya? Ya, semua kita awasi. Iya dong, masyarakat kan termasuk Anda. Betul. Jangan sampai hanya karena Bapak Dasko satu partai dengan Bapak Presiden Prabowo, fungsi check and balances antara DPR dan juga pemerintah itu tidak berjalan. Kalau itu saya setuju. Tapi kan perlu waktu untuk membuktikan bahwa DPR itu bekerja atau tidak. Termasuk soal transparansi tadi berlangsung atau tidak kan? Tidak hanya bisa diukur dari hari ini Anda bilang oke, sudah transparan. Tapi kan kasih waktu misalnya. Menurut Agus dan teman-teman perlu berapa waktu pemerintah dalam hal DPR khususnya dikasih waktu agar indikator transparansi itu betul-betul mereka jalankan? Ya, dimulai dari hari ini, lakukan dan biasakan seperti ini. Berapa lama kira-kira kemudian progresnya selamanya harus ada transparansi seperti ini? Ya, maksud saya setiap minggu harus ada apa, atau setiap bulan harus ada apa gitu? Silahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Yang penting, jangan sampai nantinya ketika amarah publik sudah banyak, baru nanti upaya untuk nge-cool down-nya dengan melakukan konvers misalkan. Kita nggak mau yang seperti itu. Kita maunya transparansi yang benar-benar dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan apa saja yang sudah dikerjakan oleh baik DPR RI maupun pemerintah. Dan itu harus jadi bare minimum. Karena itu bentuk pertanggungjawaban mereka juga kepada kita sebagai masyarakat. Begitu. Artinya ketika transparansi itu dilakukan, tidak ada kemandekan komunikasi, masyarakat tidak akan marah. Begitu ya? Bang Kodari. Belum tentu, masyarakat boleh jadi marah kalau ternyata kinerjanya nggak benar. Iya, tapi marahnya kan tidak seperti rusuh gitu kan. Kalau ada komunikasi tentu marah boleh gitu kan, ekspresi ya, menunjukkan ekspresi. Cuma jangan merusak gitu kan. Setuju kan? Tidak boleh merusak kan. Tetapi karena yang rugi juga hampir 1 triliun loh anggaran perbaikan itu semua. Itu uang saya juga ada di dalamnya itu. Sepakat, itu uang abang, uang Bang Kodari juga mungkin. Tetapi yang harus kita lihat juga adalah bahwa kerusuhan itu terjadi itu adalah bentuk amarah rakyat. Dan pemicunya siapa? Itu adalah akumulasi dari berbagai ketidakresponsifan DPR dan juga pemerintah. Itu saya setuju. Tetapi respon kita juga terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita juga harus kita tata, begitu ya? Setuju kan? Jadi saling. Ini kan seperti cinta. Kalau cinta tepuk sebelah tangan kan itu namanya di PHP gitu kan? Betul. Ya setidaknya jadikanlah ini pembelajaran. Itu pedih sekali loh. Jadikan ini momen untuk berbenah diri, berefleksi. Saya tangkap maksudnya Mas Agus. Bagaimana responnya, Bang Kodari? Ya, kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Pak Dasko dan kawan-kawan. Artinya teman-teman DPR itu tidak menutup telinga dan tidak menutup mata. Ini gimmick nggak sih? Atau memang tulus dilakukan? Atau sekedar untuk meredam saja tuntutan masyarakat? Saya kira kalau kita lihat apa yang dilakukan ini konsisten ya dari beberapa hari yang lalu dan betul-betul dilaksanakan dan kita bisa melihat progres yang nyata. Ya, kalau di pemerintah sendiri selalu ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa menyampaikan capaian-capaian program yang sudah dilakukan. Itu dalam setiap rapat kabinet, khususnya rapat paripurna, ditekankan oleh Presiden. Dan kami juga di KSP mendorong agar
progres pembangunan itu disampaikan secara rutin. Kalau kita lihat misalnya dari Sekolah Rakyat ya, karena kita mengikuti dari konsep, lalu kemudian waktu proses renovasi kita datang, kita perhatikan. Ini KSP atau PCO sih yang harus mengkomunikasikan itu? Semua elemen, semua. Kalau menurut saya sih yang namanya proses komunikasi itu inherent pada setiap lembaga yang ada. Mungkin PCO punya peran yang lebih ya karena sesuai dengan tupoksinya, tetapi pada dasarnya setiap KL itu punya kewajiban untuk mengkomunikasikan apa yang dilakukan. Kalau Anda lihat di ruang sebelah, di rumah sebelah, di Senayan, apa yang membuat akhirnya kemudian masyarakat merasa tidak didengarkan, kemudian amarah itu membuncah seperti yang kita saksikan beberapa waktu lalu? Mungkin triggernya adalah soal komunikasi atau gestur. Anggota Dewan ya? Gestur yang... personal ya, bukan institusi begitu? Mungkin sebagai individu, yang menonjolkan individu ya, tetapi tidak bisa dilepaskan juga dari kelembagaan. Karena itulah kemudian tadi saya mengatakan mungkin perlu semacam perubahan yang bersifat institusional juga. Artinya ada suatu suasana kebatinan yang memang mengalami transformasi. Misalnya kita bayangkan ya, misalnya kalau ada instruksi untuk pakai mobil dinas Innova misalnya. Maka semua akan ikuti itu. Ini jangan bilang Innova terus-terusan, nanti dikira endorse Innova ini. Saya minta maaf ya, karena nggak ada cara lain untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat kecuali menyebut merek ini. Mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat. Mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat. Angkot nanti. Jadi mobil yang banyak digunakan masyarakat itu dipakai. Arloji yang dikenakan oleh kalangan menengah. Kan begitu gini. Kayak gini misalnya. Silakan kalau mau disorot. Lebih mahal jam gue loh. Disorot. Jam presenter NTV lebih mahal daripada jamnya Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Tapi wakil kepala punya sendiri yang lain. Karena ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita pahami pada hari ini bahwa masyarakat menuntut itu, melihat menuntut ada ditunjukkan oleh para wakilnya. Itu kan gestur tadi. Karena sebetulnya yang membuat rame ini kan itu kan gestur. Betul. Mulai dari istilahnya arlojinya disorot, kemudian mobilnya disorot. Dan itu semua yang kemudian menimbulkan gini di DPR. Tapi jangan menguburkan faktor-faktor lain, misalnya soal lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya kan. Betul. Tapi begini, ini penting ya gini. Kalau orang pakai mobil yang biasa dipakai oleh aristokrat Inggris, nggak nyebut merek kan? Maka dia akan cenderung, dia nggak bisa pakai arloji yang dipakai kelas menengah. Dia akan menggunakan arloji yang sesuai dengan mobilnya gitu. Yang biasanya dipakai oleh aristokrat Inggris. Bukan aristokrat Inggris, dipakai oleh atlet tenis terkenal, misalkan atlet hati-hati sekali ngomongnya ya. Karena kan sesuai dengan nggak boleh nyebut merek kan gitu kan. Tetapi kalau Anda naik mobil yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, maka Anda tuh nggak merasa punya dorongan harus menggunakan arloji yang dipakai oleh alat tenis terkenal tadi, cukup yang biasa digunakan oleh kelas Bang Kodari. menengah. Mungkin minimal begini, Mas Agus ya. Masyarakat ingin melihat wakilnya atau eksekutif yang menjalankan pemerintahan itu sama seperti saya. Saya kemana-mana naik transportasi publik, saya kemana-mana pakai jam yang harganya nggak terlalu mahal. Mau dia punya emas batangan di rumah 4 kg, no problemo gitu kan Mas Agus kan? Enggak juga sebetulnya, kalaupun semisal ada pimpinan dari eksekutif dan juga para anggota dewan di DPR katakanlah menggunakan kostum yang sama dengan rakyat, tetapi kalau semisal keputusan atau kebijakan yang diambil justru tidak pro rakyat, ya tetap kita akan marah. Kan balik lagi kan kebijakan publik dan komunikasi. Jadi saya rasa dua sisi ya, dua-duanya berjalan. Tetapi jangan juga terfokus pada simbolisasi semacam itu. Kita harus fokus pada esensinya bahwa Anda harus kawal. Iya, itu harus kita semua kawal, bukan cuma saya. Tapi begini, ini Bang Kodari di pemerintahan pun harus tetap kawal. Ini bukan cuma sekedar simbolik loh, bukan cuma simbolik. Kalau Anda itu biasa sederhana, maka dorongan-dorongan untuk yang membuat tidak sederhana itu akan hilang. Itu esensial, dan pada kaitannya nanti akan membuat kebijakan publik itu akan lebih optimal. Ada satu hal yang penting mempengaruhi, bukan cuma dari orangnya, Bang, istrinya. Ini secara keseluruhan, makanya secara kelembagaan. Kalau suaminya sudah sederhana, istrinya juga harus ikut sederhana. Jadi sebenarnya ada yang bilang saya itu tidak takut sama istri saya, cuma istri saya lebih berani ke saya. Gitu. Nah itu yang kayak begitu jangan jadi pejabat publik gitu kan. Oke, Mas Agus,
Ada 6 hal yang menjadi respon dari DPR. Menurut Anda yang paling penting dikawal selain soal bagaimana transparansi itu bisa terus dilakukan dan berjalan, apalagi? Yang harus terus kita kawal kepada para DPR tadi ya, selain transparansi, rasa-rasanya juga penting untuk tetap mengawal tuntutan-tuntutan lainnya terkait dengan anggota legislatif yang sampai hari ini kan masih statusnya nonaktif. Iya. Tapi yang kita inginkan bukan cuma sekedar nonaktif, Dipecat. diberhentikan, dipecat. Dan juga itu harus dikomunikasikan kepada partai politik untuk melakukan pemecatan juga. Maksudnya Anda minta DPR yang berkoordinasi dengan partai politik? Iya, isinya kan di DPR orang-orang partai. Kan sudah dijawab tadi, anggota DPR yang nonaktif tidak dibayar hak keuangannya dan mereka akan follow up dari MKD akan koordinasi dengan partai politik terkait dengan anggota yang bermasalah Iya, tadi. itu harus Kalau misalnya dipastikan. Mas Agus dan teman-teman di split nih, kawal ke DPR, kawal juga ke partai politik. Ya, memang Iya kan? seperti itu. Tuntutan kita nggak hanya sebatas untuk ke pemerintah atau eksekutif, ke DPR. Ada juga ke partai politik, termasuk ke aparat, ke Polri, ke TNI juga ada. Dan tadi ya statement atau konferensi persnya masih dari DPR RI. Kami masih menunggu sebetulnya konferensi pers dari Mau menunggu respon dari pihak-pihak yang mana? lain. Dari Presiden, Polri, Presiden. TNI, Polri. Dan Anda juga mau boleh dengar jadi Presiden partai politik. bilang apa? Mumpung ada wakil kepala stafnya di sini. Yang paling penting sekarang adalah tarik mundur militer TNI kembali ke baraknya. Kemudian bebaskan para demonstran, kawan-kawan kami yang sampai hari ini masih ditahan. Oke. Dan harus pastikan juga tuntutan-tuntutan yang belum terpenuhi hari ini, mungkin karena Bang Kodari tadi bilang ada proses yang dilakukan. Pastikan prosesnya sampai kapan. Jangan sampai nantinya ketika kita tanya masih proses. Kita tanya lagi masih proses, sama kayak mau bikin KTP. Prosesnya panjang, tapi justru KTP-mu asli kan? asli, alhamdulillah. Tahu nggak, Gus? Nah, itu yang harus dipastikan. Jadi Ilustrasi nih, Gus. Ilustrasi nih, Gus. Harus jelas. Ilustrasi nih ya. Ini agak belok sedikit. Proses menikah itu lebih cepat dibanding proses perceraian. Benar. Nah, artinya ketika melakukan sesuatu, kemudian membuat sebuah perubahan, ya kan? Tidak mudah. Iya, tidak mudah. Saya bukan belain dia kan? Enggak. Tapi enggak gini, biar fair, tentukan indikator, ya kan? Misalnya, Bang Kodari tolong kawal dong, bantu kami. Ya, dalam 1 minggu ada perubahan, yaitu bentuknya minimal ada A atau B. Kemudian dalam 1 bulan, nah itu mungkin bisa membantu pemerintah atau DPR sebagai alat ukur gitu kan. Jadi Anda bisa tagih, sudah 1 bulan loh, masa belum ada begini gitu. Iya, makanya tadi kita pengen mendengarkan pernyataan dulu dari pihak yang kita tuntut. Yang tadi kita nuntut 17 dari DPR, tuntutan itu kan harusnya hari ini tenggat waktunya. Kalau misal Bang Kodari tadi bilang bahwa itu masih proses sehingga membutuhkan lebih banyak waktu lagi agar bisa terjadi perubahan-perubahan yang kita inginkan, ya sampaikan butuh waktunya berapa lama. Anda butuh statement langsung dari Presiden atau lembaga kepresidenan. Kan Anda tutup DPR, tapi tadi kan... Kalau memang Bapak Presiden peduli dengan aspirasi masyarakatnya, sampaikan secara langsung. Sebelum Presiden statement dari staf kepresidenan